Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai masa depan energi geotermal. Saya sendiri sebagai moderator, Ahmad Hardiansyah, dan 3 teman saya. Yang pertama, Praditya Andika Akbar, yang kedua, Zalfa Zainul Nuha, dan yang terakhir, Yofi Amanda Putra Nasution. Selanjutnya, kenapa harus panas bumi? Emang development ke depannya bagaimana di Indonesia? Pasti itu yang terbesit di benak teman-teman mahasiswa semuanya. Panas bumi ke depannya di development karena yang pertama adalah ambisi dunia dalam penurunan efek rumah kaca global. Yang kedua, teknologi yang semakin mutakhir di dunia. Yang ketiga, karena dorongan moral terhadap energi baru terbarukan. Yang keempat, yang terpenting, yaitu harga minyak dunia terus meningkat sejak tahun 2005. Hal tersebut memaksa adanya improvement di bidang energi baru terbarukan, tak terkecuali panas bumi. Mulai dari sini, perkembangan geothermal system mulai terlihat dari beberapa negara yang memang melakukan pemanfaatannya, seperti Indonesia, Amerika Serikat, atau New Zealand. Bahkan, negara-negara yang tidak memiliki background atau pengalaman pemanfaatan geothermal pun ikut andil, seperti Australia dan juga Germany. Beberapa ada yang bertahan pada hidrotermal konvensional, dan ada pula yang advance seperti EGS atau Enhanced Geothermal System. Next. Inovasi dalam teknologi pemanfaatan telah mencakup yang pertama, seperti kita lihat, peningkatan penggunaan pembangkit listrik inovatif seringkali dengan penambahan antara public flash dan juga siklus bottoming binar yang dihasilkan yaitu peningkatan pemulihan energi termal dalam sumber daya. Yang kedua yakni penggunaan cairan dengan suhu yang lebih rendah dengan pembangkit listrik siklus binar. Hasilnya yaitu ketersediaan sumber daya yang dapat dihasilkan secara lebih luas lagi. Yang terakhir, teknik peningkatan reservoir. Dunia telah melihat pabrik Enhanced Geothermal atau GEGS yang komersial pertama kali di London, Jerman, dimulai pada tahun 2008 kemarin. Beberapa proyek EGS sekarang bahkan sedang dikembangkan di dunia, termasuk 6 diantaranya di Amerika Serikat. Selanjutnya, Pada lens kita dapat melihat ada beberapa poin yang dikemukakan. Pertama, kita melihat dari pengalaman di The Geysers di Amerika Serikat, di mana pembangkit berkekuatan 50 megawatt diterima sebagai suatu standar ukuran normal. Ternyata hal ini sering kita temui sebagai salah satu standar unit berukurannya di banyak belahan dunia yang telah menerapkan inovatif power plant sendiri. Berdasarkan suhu reservoir yang umum pada saat itu, tekanan masuk turbin cenderung berada pada sekitar 600 kilo. Namun, di masa lalu, variasi jauh lebih luas dan strategi desain telah mampu kita lihat. Contoh yang paling baik adalah pabrik siklus gabungan di Rotokawa di Selandia Baru. Pabrik Rotokawa merupakan salah satu pabrik pengembangan pertama yang dibangun dengan siklus bottoming yang disuplai dari pembuangan pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit ini menggabungkan turbin uap tekanan balik dengan tekanan masuk yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2.500 kilopascal dengan pembangkit binar tempat uap keluar dikirim. Unit terus gabungan ini mengkonsumsi uap sekitar 5 kg per kilowatt hour yang sangat menguntungkan dibandingkan dengan konsumsi uap di geyser 8 kg kilowatt hour. Inovasi ini sudah melampaui kombinasi dari berbagai pembangkit panas bumi. Beberapa tahun kemudian terlihat minat kombinasi pembangkit panas bumi dengan sumber lain, misalnya operasi gabungan yang terlihat di Aguachapan, El Salvador, dan pada Agustus 2011 oleh Enel Green Power untuk proyek Stillwater di Nevada. Penggunaan pembangkit listrik binar. Teknologi ini berbeda dengan kedua teknologi yang sama, yaitu dry system dan flash system. Pada teknologi ini, air panas yang berasal dari sumur produksi tidak pernah menyentuh turbin.
air panas bumi digunakan untuk memanaskan yang disebut working fluid pada heat exchanger. Working fluid kemudian menjadi panas dan menghasilkan uap. Uap yang dihasilkan tadi lalu dialirkan untuk memutar turbin dan selanjutnya menggerakkan generator untuk menghasilkan sumber daya listrik. Uap panas yang dihasilkan di tadi yang disebut sebagai secondary fluid binaries. Teknologi ini sebetulnya merupakan sistem tertutup. Jadi tidak ada yang dilepaskan ke atmosfer. Contoh spesifik beban listrik yang terisolasi seperti di Sena Hot Spring, Alaska, menghasilkan listrik dari sumber panas bumi bersuhu sangat rendah, yaitu 74 derajat Celcius. Inilah contoh dari pembangkit listrik Biner yang ada di Alaska. Next. Siklus ranking organik. Pabrik siklus ranking organik di Wyoming yang telah beroperasi sejak September 2008, industri minyak dunia menghasilkan sebanyak 300 juta barrel air per hari. Dan di banyak tempat suhu berada dalam kisaran pembangkit listrik panas bumi yang beroperasi. Operasi ladang minyak yang seringkali juga merupakan konsumen tenaga listrik yang substansial, sehingga pembangkit listrik lokal untuk operasi memiliki keuntungan tertentu. Pentingnya suhu sumber daya. Suhu lebih panas itu lebih baik, karena fakta bahwa sumur yang mengalir sendiri turun secara substansial dalam produktivitas pada suhu di bawah kisaran tertentu. Sementara pompa lubang bawah hanya efektif hingga kisaran suhu tertentu. Next. Selanjutnya yaitu EGS atau Enhanced Geothermal System, sistem geotermal yang disempurnakan. Meskipun reservoir panas bumi atau geotermal konvensional terus ditemukan dan dieksploitasi, kenyataannya tetap bahwa kemungkinan penemuan sumber daya konvensional yang besar tetap sulit untuk ditemukan, sehingga diperlukan prospek perluasan pengembangan panas bumi yang ditingkatkan atau Enhanced Geothermal System atau EGS. Pada bulan Agustus 2011, Don Wayborn menyajikan ringkasan pengalaman dalam stimulasi EGS yang memberikan perbandingan bahwa proyek EGS secara berdampingan yang sangat berguna untuk digunakan di lingkungan yang berbeda. Berikut adalah tabel yang ditampilkan. Next. Dan ini adalah proyek EGS dengan keberhasilan stimulasi di beberapa daerah di negara di Eropa dan Amerika. Next. Kesimpulan. Energi panas bumi telah mengalami banyak peningkatan dalam 10 tahun terakhir, baik itu dari segi sumber daya, kemampuan observasi, serta teknologi yang terus ditingkatkan. Terlihat dari banyaknya negara yang bergabung dalam proses industri ini, penggunaan tanaman hibrida inovatif, suhu sumber daya lebih rendah, dan stimulasi reservoir yang ditingkatkan telah membuat energi panas bumi dapat diakses di berbagai tempat yang jauh lebih luas. Seperti itu penjelasan dari kelompok 8 mengenai masa depan energi geotermal. Kurang lebih kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.